Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Salam takdim kepada pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Muhammad Hasan Mutawi Allah MA Salam hormat kepada Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Salam hormat kepada orang tua saya yang selalu mendukung dan mensupport saya, dan juga salam kepada teman-temanku yang senantiasa berjuang bersama. Perkenalkan, nama saya Noval, Prodi BAI semester 4, mempresentasikan peta konsep mata kuliah kiswah yang berjudul bermazhab dan sistem bermazhab. Pengertian mazhab menurut bahasa berarti jalan, aliran, pendapat atau paham, sedangkan menurut istilah mazhab adalah metode dan hukum-hukum tentang sebagai macam masalah yang telah diakui, diyakini, dan dipromosikan oleh imam mujtahid. Jadi, mazhab adalah memungkinkan pada jalan berpikir salah satu seseorang mujtahid dalam mengeluarkan hukum dari sumber Al-Quran dan hadis. Setiap orang Islam diwajibkan mempelajari ajaran agamanya dari memahami hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Namun ternyata tidak setiap orang mampu memahami dan mengamalkan isi kandungan dari dua sumber tersebut. Hanya sebagian saja yang mampu melakukan hal tersebut dengan beberapa persyaratan yang ketat agar hasil ijtihad benar dapat dipertanggungjawabkan. Misalnya para imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau sistem bermazhab pada masa sekarang ini tidak dapat dihindarkan lagi di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bermazhab merupakan suatu pilihan yang dilakukan oleh setiap muslim yang tidak berstatus sebagai mujtahid. Pada dasarnya bermazhab tidak bertentangan dengan sistem ijtihad dan sistem taklid, tetapi justru untuk mengkombinasikan antara kedua sesuai dengan profesinya. Dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 4 mazhab yang dianggap mutawi, yaitu merumuskan pokok-pokok pendirian mengenai mazhab dan bagaimana bermazhab itu. Adapun hasil keputusan tersebut, metode yang digunakan oleh seseorang mujtahid dalam mengali atau istinbat ajaran atau hukuman Islam dari Al-Quran dan hadis. Yang keempat, akal ajaran Islam. Hasil istinbat seorang mujtahid bermazhab adalah menemukan suatu mazhab. Bagi orang awam, bermazhab secara aulia. Bagi orang yang mempunyai perangkat keimanan tetapi belum mendapatkan tingkat mujtahid. Menurut Al-Quran, dalam Al-Quran ada petunjuk yang mendengarkan dasar perintah kewajiban mengikuti mazhab, yakni perintah Allah agar kita mentaati Allah dan Rasulnya serta aulia atau ulama adalah orang yang memimpin atau memberikan dan termasuk di dalam para ahli ilmu. Secara oleh khusus kita diberikan untuk mengikuti jalan pikiran para ulama, yakni bermazhab. Yang kedua yaitu hadis. Disebutkan dalam banyak hadis agar kita mengikuti golongan paham
yang paling besar dari umat Islam untuk dikaitkan dengan kelompok paling besar atau mayoritas memberikan sangat kecil sekali untuk membuat kesepakatan guna melewatkan hukum-hukum Islam. Yang ketiga, ijma'. Ijma' adalah kesepakatan pendapat para ahli mujtahid pada suatu zaman seperti Rasulullah SAW mengenai suatu tertentu hukum syariah. Duhur ulama mendapatkan bahwa ijma' adalah merupakan metode wajib diamalkan. Bermazhab menjadi dilakukan dengan istibad jam'i dalam hal-hal yang tidak ditemukan agaknya atau ajaran atau hukum dalam 4 mazhab oleh para ahlinya. Bermazhab secara masyru maupun ahli hanya dilakukan dalam ruang lingkup mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Cukup sekian dari saya. Taufiq Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.